Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in at-tahirin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam memiliki 3 tingkatan. Tingkat yang paling rendah adalah Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Ihsan ini tingkatan yang paling top, tingkatan yang paling tinggi. Sebagaimana Islam bertingkat-tingkat, maka amal juga bertingkat-tingkat. Ada amal baik, ada amal yang lebih baik, ada amal yang paling baik. Ada amal yang utama, ada amal yang paling lebih utama, ada amal yang paling utama. Ada amalan yang dicintai Allah, ada amalan yang lebih dicintai Allah, ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga surga dan neraka bertingkat-tingkat. Tingkatan surga itu ke atas, maka disebut dengan derajat. Semakin tinggi maka semakin sempurna fasilitasnya. Sedangkan neraka tingkatannya ke bawah, namanya darokat. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang munafik masuk neraka di paling bawah. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Di sini ada kata darkun, fit darki. Jadi tingkatan surga itu namanya derajat ke atas. Kalau neraka tingkatannya ke bawah, namanya darokat. Surga terletak di atas langit, sedangkan neraka terletak di bawah bumi. Baik jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai amal yang berkualitas. Oleh karena itu kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beramal yang terbaik. Misalkan contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Takwa itu sudah berat, tapi Allah menyuruh kita untuk haqqa tuqatih. Ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang terbaik. Takwa itu sudah berat, apalagi kita disuruh takwa di atas takwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai amal yang berkualitas. Oleh karena itu, para nabi dan para rasul mereka mengajarkan doa-doa yang berkualitas. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka tidak hanya meminta anak, tapi mereka meminta anak yang berkualitas. Seperti doa beliau, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berilah aku anak yang solih. Beliau tidak hanya minta anak titik, tapi anak yang berkualitas. Berkualitas ilmunya, fisiknya, amalnya, hartanya, kemudian imannya, akhlaknya, adabnya, dan seterusnya. Demikian juga Nabi Zakaria, beliau meminta anak yang berkualitas. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berilah aku anak dari sisi Engkau, dzurriyyah yang thayyib.
dzurriyyah yang baik, dzurriyyah yang berkualitas. Dan terbukti Nabi Ibrahim memiliki 2 anak laki-laki, semuanya sholih, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihimassalam. Demikian juga Nabi Zakaria punya anak yang sholih, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Di antara sifat orang-orang yang sholih, mereka meminta kepada Allah amalan yang berkualitas. Seperti misalkan doa penghuni surga, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu sudah berat. Dan ini ada orang yang dia kepingin menjadi pionir, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Dia tidak hanya ingin menjadi orang bertakwa, titik, enggak. Tapi dia lebih dari itu. Dia ingin menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu doa yang kita panjatkan setiap hari minimal 17 kali, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ini doa kita panjatkan minimal 17 kali ketika kita sholat, sholat zuhur 4 kali, sholat asar 4 kali, sholat maghrib 3 kali, sholat isya 4 kali, sholat subuh 2 kali, dan seterusnya. Berarti minimal kalau kita sholat 5 waktu, kita melantunkan membaca doa ini 17 kali. Siapa sih? Apa sih isi dari doa ini? Ternyata doa ini doa spesial loh. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu siapa? Ternyata bukan jalan sembarangan, bukan jalan orang-orang ecek-ecek, enggak. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menafsirkan ayat ini di surat An-Nisa ayat 58. Ternyata jalan orang-orang yang lurus adalah, kata Allah, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Ini orang-orang spesial. Ternyata jalan yang lurus itu jalannya para rasul, jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya orang-orang yang syuhada mati syahid, dan jalannya orang-orang yang sholih. Bukan sembarang jalan, tapi ternyata jalannya orang-orang spesial, jalannya orang-orang istimewa, calon-calon penghuni surga. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita beramal dengan amalan yang berkualitas, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita mendapatkan surga yang tertinggi. Sebagaimana Nabi kita mengajarkan doa yang terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta, jika kalian minta kepada Allah, fas'alil firdaus fa innahu a'lal jannah. Kalau kalian minta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus, surga tertinggi yang atapnya arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah doa-doa orang-orang yang sholih. Doa mereka cerminan kualitas mereka. Jadi doa orang itu mencerminkan kualitas seseorang. Kalau dia orang yang rendahan, yang diminta ya hanya dunia. Tapi orang yang berkualitas, orang yang sholih, yang diminta sesuatu yang berkualitas, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sering kita sampaikan, amal yang berkualitas, amal yang berbobot, itu apabila terpenuhi 2 sifat. Yang pertama adalah ikhlas. Semakin ikhlas ketika kita beramal, maka semakin berkualitas. Dan ikhlas ini konsekuensi dari syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua adalah ittiba' Nabi, mencontoh Nabi, mengikuti Nabi,
meniru Nabi, mengcopy paste Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita beramal. Semakin amal kita mirip persis dengan amal Nabi, maka semakin berkualitas. Semakin ikhlas dan semakin mirip persis dengan amal Nabi, maka semakin berkualitas. Dan ini konsekuensi syahadat Rasul, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oleh karena itu, agar sholat kita berkualitas, puasa kita berkualitas, zakat kita, umrah kita, haji kita berkualitas, maka ikhlas hanya mengharap pahala dari Allah, dan kita berusaha mencontoh mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai sesuatu yang berkualitas. Sedikit tapi mentes itu lebih baik daripada wakeh tapi tidak ada mentes-mentesnya, tidak ada kualitas sama sekali. Makanya orang yang berhasil adalah orang yang senantiasa menjaga kualitas. Demikian kultum yang singkat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk senantiasa beramal yang berkualitas, karena Allah itu tidak suka dengan sesuatu yang remeh, sesuatu yang sepele, sesuatu yang murahan, sesuatu yang asal-asal. Sementing sholat, sementing wudhu, sementing poso, enggak seperti itu. Allah enggak suka amal ecek-ecek, amal recehan, amal murahan, amal angger-angger. Sholat sementing sholat, enggak, diancam enggak diterima. Kan kita pernah menyampaikan, barang siapa yang dia beramal asal-asalan, sembarangan, wis sementing sholat, sementing poso, sementing umroh, enggak. Tidak seperti itu. Agama kita ini ada rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, syarat-syaratnya. Kalau tidak dipenuhi, maka terancam mardud alias ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar amal kita berkualitas? Maka jawabannya, kita hendaknya semangat untuk belajar ilmu agama. Semangat untuk belajar, semangat untuk belajar ilmu agama. Sayang, banyak saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka semangat beramal, tapi tanpa ilmu. Mereka kurang semangat untuk belajar. Semangat beramal, tapi kurang semangat untuk belajar. Seharusnya imbang antara belajar dengan beramal. Belajar dan beramal, belajar dan beramal. Syukur tambah satu, belajar, diamalkan, didakwahkan. Belajar, beramal, berdakwah. Belajar, beramal, berdakwah. Belajar, beramal, berdakwah. Inilah sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Demikian, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.